Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan tubaliguna biha hajabatakal haram wa syarata qabri nabi kalabdal salati wa salam fi lutfin wa fiatin wa salamatin wa bukul maram wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Pemirsa Mutaraman rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Dalam suasana semoga saja semuanya sehat walafiat, nyekel duwe akeh, cek tenang. Jadi tombol hati gak 5 warnane, tambah situ 6 warnane, sing nomor 6 nyekel duwe iki jaga angsuran. Baik, di episode kali ini kita akan nyoba bahas di antara dosa besar, subhanallah. Pernah Rasulullah itu dawuh di antaranya, yaitu apa? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Jangan sekali-kali kita itu menyekutukan Allah, subhanallah. Allah akan murka, dosa semua diampuni, bukan ngeremehkan dosa yang lain, entah nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat. Semua dosa ampuni Allah, kecuali asyirku billah, ya Allah. Sekalipun dosanya sebanyak buih di laut, ya Allah. Ternyata ini Allah sangat murka dan dosa yang paling besar itu syirik kepada Allah, ya Allah. Menyekutukan Allah, tidak menyembah Allah. Kemudian apa? Hidupnya digantungkan selain Allah, ya Allah. Apalagi hanya digantungkan sebuah patung, ya Allah. Sehingga pernah ya, Sayyidina Umar bin Khattab itu, ya Allah, suatu ketika sudah masuk Islam, ini sering tersenyum sendiri. Ditanya, ya Sayyidina Umar, kenapa sampean kok guyu-guyu dewe? Iya lah, kita guyu dewe dijemput baduke rek sakno rek lapo. Iya, katanya, saya ingat dulu sebelum masuk Islam, ya Allah, saya itu nyembah berhala, bahkan berhala patung itu saya buat dari tepung terigu. Kemudian ketika bepergian itu berhala tersebut berbentuk patung dari tepung terigu itu, lapar akhirnya dimakan. Sehingga kata Sayyidina Umar, ya iki itu Tuhan saya makan itu, ya Allah. Sehingga ketika ingat itu, ya Allah, tersenyum sendiri. Akhirnya masuk Islam tapi secara kafah. Sehingga apa? Yang bersangkutan namanya tercatat dalam sejarah ini termasuk golongan-golongan yang baik, ya Allah. Ini berusaha dihindari, jangan sampai syirik kepada Allah. Sebab apa itu tidak masuk akal, mirip Sayyidina Umar tadi. Bahkan pernah juga Nabiullah Ibrahim, subhanallah. Ketika sekitar Masjidil Haram itu, ya Allah, sekitar Ka'bah itu, banyak kemudian patung-patung disembah. Subhanallah. Akhirnya Nabiullah Ibrahim ini cerdas itu, ya Allah. Kabeh dirusak, padahal itu gaenane bapake dhewe, pemirsa. Akhirnya disisai sing gede, sitok sing gede, mungkin lemu eling aku tuh Pak Kabel. Akhirnya apa itu? Pecok apa itu? Yang untuk merusak berhala-berhala di sekitar itu Ka'bah itu. Kemudian ditaruh di tangannya atau patungnya yang besar sendiri satu. Sehingga orang-orang yang non-muslim, yang kafir itu marah sekali. Gimana Tuhan kita dibunuh, dirusak. Gak masuk akal, mau Gusti Allah itu kayak itu tadi apa itu ndak berdaya. Dipecoki oleh Nabiullah Ibrahim. Kemudian apa? Nabiullah Ibrahim jawab itu semua itu tinggal satu, mungkin aja rajanya itu yang bunuh. Nggak percaya masa patung bisa bunuh patung yang lain. Lah makanya itu kenapa mesti disembah, ya Allah. Ternyata orang-orang kafir itu punya intelijen. Waduh, ada intelnya, ada kintelnya, ada resersernya. Itu kemudian, itu yang ngerusak itu. Ternyata Nabiullah Ibrahim pada gairane bapak, inilah kehidupan, ya Allah. Ada Nabiullah Ibrahim yang berjuang menegakkan kalimat Allah,
tapi bapake itu justru pembikin patung berhala. Nabiullah Nuh, nabi, ternyata anaknya kan anak utubila. Kadang-kadang ada orang yang membanggakan keturunannya, kok cacak keturunannya. Kan ani keturunannya nabi, ternyata ya meleset, subhanallah. Namanya orang, itu macam-macam. Kadang-kadang suaminya soleh, istrinya ndak, itu ya. Kemudian istrinya soleh, suaminya enggak, itu. Sayyidah Asia, suaminya yaitu Fir'aun, laknatullah alaih itu, subhanallah. Yang ideal memang laki perempuan itu, subhanallah. Jadi soleh-soleha, kemudian anaknya jadi solehatin. Kemudian punya tetangga itu solekan. Kemudian teman-temannya solehatun. Jadi soleh, soleha, solekan, solehatun, solikin. Semuanya baik. Itu kan harapan idealnya, tapi balik lagi bahwa kehidupan ini alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana. Diuji oleh Allah, hidup mati ini diuji mana yang lebih baik, ya Allah. Kaya juga diuji, miskin juga diuji. Termasuk kemudian ketika kita lahir yuladu alal fitrah, tidak punya dosa, suruh menyembah Allah, ya Allah. Sudah kita dikasih macam-macam, tanpa minta pun dikasih oleh Allah, ya Allah. Dikasih udara ini, kalau beli berapa itu oksigen itu. Bukan hanya belinya, ya Allah. Lek nggawa ngalor ngidul tabung oksigen, ya Allah. Lak mirip astronot, ya Allah. Naudzubillah. Kita disuruh, kemudian tidak seluruh waktu. Ya Allah, pernah dulu kan ketika Isra Mi'raj itu 50 waktu awal perintah sholat. Disuruh sholat cuma 5 kali sehari semalam. Itu pun kalau bepergian boleh dijamak, boleh dikosor. Kan enak itu. Puasa juga gitu, itu yang bagi yang sehat, yang sakit tidak, yang musafir juga tidak, dan sebagainya. Itu tadi. Nah, baik pemirsa, Hajaninu Hidayati, alhamdulillah tidak berjerawat. Jika Anda kepingin ke Tanah Suci, hubungi Thayyibah Pesawat. Syukuran pemirsa masih setia mendengarkan, menyaksikan Mutiara Iman, Mutiara Iman. Baik, kita masih nyoba bahas mengenai di antara dosa besar tadi. Yang pertama asyirku billah. Yang kedua itu wasihir. Sihir itu dilarang pemirsa. Itu dosa besar kedua, ya Allah. Dalam sejarah tercatat gimana ketika Fir'aun laknatullah alaih, kemudian mengumpulkan ahli nujumnya, ahli sihirnya, ya Allah. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam diadu, manakala kemudian dilepaskan tali temalinya jadi ular, jadi ular pemirsa, ya Allah. Kemudian Fir'aun dengan sombongnya, takaburnya, kemudian kalau benar kamu itu nabinya Allah, nabi Allah, pesuruh Allah, Rasulullah, itu akhirnya oleh Nabi Musa itu suruh melemparkan tongkatnya, sihir-sihir kalah, jadi ular besar, wakilah kemudian dimakan. Itu sihir tidak boleh. Ternyata kemudian ahli sihir semuanya itu, kemudian taat kepada Nabi Musa, kemudian ngakui kesalahannya, kemudian masuk Islam. Tapi Fir'aun dengan kesombongannya, kemudian tetap saja tidak mengakui, dianggap itu juga bagian dari sihir, padahal enggak. Itu dari Allah, subhanallah. Ya begini, model Fir'aun itu pasti banyak. Ketika Fir'aun dikasih tidak pernah sakit, muncul sombongnya. Muncul sombongnya. Kemudian ketika dikasih harta benda, muncul sombongnya. Kemudian nggak cuma sombong, mengaku dirinya tuh Tuhan. Padahal sihir tadi
Itu bagian daripada dosa besar, termasuk sombong itu sendiri. Pemirsa, ya Allah. Sombong itu, kibir itu termasuk dosa besar. Bahkan apa itu? Tidak akan masuk surga. Layat kulul jannata. Miskala dorotin min kibrin. Manakala di hati kita ada seperti rasa sombong, ya Allah. Itu warning dari Rasulullah. Makanya berusaha jadi orang itu tawadu, low profile. Jangan mentang-mentang, mirip Fir'aun tadi. Manakala di antara kita dititipi amanah, entah harta benda, entah popularitas, entah itu setata pendidikannya tinggi. Ya Allah, atau apapun ganteng ojo sombong, menilai tuwek ya peot podo iku sing ayo ojo sombong. Ya Allah, dikasih kecantikan, ndak kemudian mau sujud tambah dibuka. Masuk majalah Playboy. Aku dhewe gak ero. Soale gak disili nang Mas Doe sih. Padha Pak gak duwe, padha enak gak duwe. Itu majalah yang positif aja, baca Sindu. Wah, itu positif. Ada informasi. Itu berusaha, ya Allah, kemudian tidak kemudian melahirkan ketika dikasih amanah melahirkan apa? Dosa-dosa baru. Naudzubillah. Dan masih banyak dosa yang lain. Berusaha. Kemudian apa diantaranya lagi? Watkul nafsi alladzi haramallahu ila bil haqqi. Dilarang kemudian membunuh tanpa hak. Dilarang berpisah. Jangan sampai kemudian subhanallah. Gara-gara nagih hutang. Ya Allah, gregetan dipateni. Gara-gara kemudian pasiennya kelihatan HP-nya, kalungnya dipateni, naudzubillah tanpa hak. Ya Allah, padahal Allah Maha Kaya, minta kepada Allah asal bekerja keras, vertikal, horizontal, kemudian sempurna, maksimal. Itu insya Allah akan tercapai. Sementara kita lihat, ya Allah, hanya kebendaan kecil di berita-berita tadi, ketika ada pasien, kemudian itu tadi dibunuh, itu tanpa hak, ya Allah. Ada juga karena laki sama laki, ya lontong makan lontong, entah karena masih kecil, diasuh, itu juga pernah, ya Allah, pembunuhan berantai. Naudzubillah, ya Allah. Kenapa kita begitu mudah menghabiskan nyawa orang lain? Itu dosa besar, subhanallah. Mestinya iman ini kita pupuk, ya Allah, ketika Ramadan ini, ya Allah. Allah memberikan kesempatan sebanyak mungkin di antara kita yang mau. Bahkan wakilah itu apa? Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Itu gambaran. Kemudian kemana Ustadz kok masih banyak maksiat, katanya setan diborgol. Bisa saja itu dimaknai kinaya, yaitu gambaran, karena kalau kita puasa Ramadan, rajin terawih, rajin darus, sedekah, silaturahmi, insya Allah. Kemudian yang terjadi banyak-banyak kebaikan yang mengarah ke surga yang bisa kita lakukan. Kemudian tidak sempat berbuat maksiat, ulang kafe-kafe. Ternyata Girilaya ditutup, ternyata masih ada 1-2 orang yang dinas luar. Naudzubillah, seolah-olah nyari duit hanya sebatas itu, ya Allah. Sampai ngelamar ini. Banyak-banyak di koran itu, banyak sekali. Kenapa keyakinan itu juga luntur, seolah-olah hanya itu saja cara mencari duit, padahal berbagai macam bentuk cara rezeki oleh Allah diberikan kepada hambanya. Tergantung kita mau enggak menangkap peluang, sabar enggak kita menghadapi kehidupan. Insya Allah asal kita masih punya nyawa, bisa bernapas, dikasih rezeki. Ya berusaha nyari peluang, jangan bermalas-malasan, jangan kemudian foya-foya dan sebagainya. Kemudian berusaha tentang tobat itu diantaranya supaya kita tidak sampai berbuat dosa besar, apalagi itu tadi. Kemudian apalagi? Ya Allah, diantara lagi wa aklul mali yatim, jangan sampai makan harta anak yatim. Hati-hati. Semoga saja di antara kita barangkali dikasih amanah
entah jadi pengurus panti asuhan, berusaha amanah. Jangan kemudian subhanallah anak yatimnya kemudian kurus-kurus, pengurusnya lemu. Untung saya bukan pengurus anak yatim itu. Enggak disudoni saya usate lemu dipangan ustadi. Ya Allah untung. Makanya hati-hati, saya juga pernah lihat ada mobil panti asuhan. Saya tanya sama istri, kira-kira ini setahun pisan numpak enggak ya yatim nang mobil itu teman pengurus itu. Nah untuk bilang ini jangan tersinggung. Kalau tersinggung enggak apa-apa, asal jadi perenungan supaya apa? Kemudian secara proporsional, jangan mobilnya jadi tumpah ngalor. Itu saat itu kan untuk apa jenis mobilitas kegiatan, iya silakan, tapi renungkan dalam diri sendiri sudah maksimalkah, kemudian menyantuni anak yatim jadi pengurus ikhlas, bukan kemudian mendompleng kehidupannya banyak fasilitas dan sebagainya tadi. Sebab kalau kemudian makan harta anak yatim, yang terjadi itu termasuk dosa besar. Hasyim Asy'ari, moga-moga tetap rajin mengaji. Hubungi kami jika Anda kepingin ke Tanah Suci. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara 30 menit. Wah, di sini. Ya, sebelum kita tutup dengan doa, ini info haji penting pemirsa. Sebab apa? Sejak Senin 3 Mei itu 25 juta ditransfer ke Kementerian Agama. Di barter nomor porsi, kalau 20 juta belum. Makanya ketika sudah turun talangan sementara maksimal 18, kalau dulu 2 juta. Untungnya Bu Haji Nurul, Bu Haji Nikma, Bu Haji Bagus akhirnya dijangkep ditambah 5 juta. Nah, seperti Bu Haji Mudayana, tapi saya Ngabawito durung ditambahi. Jadi akhirnya 7 juta ditalangi 18. Dari 2 juta tambah 5, 7 juta talangi 18. Kemudian ujrohnya 1950. Terus kemudian pembukaan rekening atau saldo 500.000, DPKB 500.000, total 9950. 10 juta itu kurang 50, dapat talangan, dapat nomor porsi. Kalau dulu 10 juta untuk 2 orang, sekarang 1 orang. Ya memang ONH turun 80 US dollar tahun ini 3432. Kursnya juga turun, tapi kenyataannya begitu untuk dapat nomor porsi begitu. Kalau enggak masalah buka rekening 500.000, 1 juta, pada akhirnya itu nanti juga jangkep 9950. Kalau enggak, apalagi kemudian punya keluarga, Pak D, nenek, Pak Le, orang tua yang sudah meninggal, jangan lupa badal haji. Badal haji atau haji amanah itu minimal kriterianya yang kita tahu 3, yaitu karena meninggal dunia. Itu boleh dibadal hajikan, hadis riwayat Imam Muslim. Juga ada dari suku Qas'am itu apa? Badal haji. Dari suku Qas'am itu 5 juta, ya Allah, Allah telah mewajibkan hambanya untuk berhaji, mewajibkan juga kepada orang tua saya yang sudah tua. Tidak kuat duduk dalam Fortuner Pajero. Tidak kuat duduk dalam Prado, Alphard dan sebagainya. Boleh dihajikan untuknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Boleh ya Rasul, boleh. Kemudian ada juga suku Junainah bertanya, ya Rasul, belum meninggal, belum sepuh, tapi sakit-sakitan. Boleh dihaji, amanahkan riwayat hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Niat ikhlas dan baik. Niat ikhlas dan baik sudah berpahala. Kalau sudah punya duit, lekas laksanakan. Ada kemauan, enggak apa-apa, nabung 500.000. Ya Allah, enggak apa-apa 5 juta. Ada namanya Mbak Irwan itu dari penjaringan, katanya mau lebaran. Ternyata tempo hari, alhamdulillah Ustadz, sudah ada 5 juta untuk ibunya Bu Haji Siti Suwarni itu. Makanya lekas, banyak sekali itu di atas 40, kalau 46 ada itu badal haji, alhamdulillah. Yuk kita tutup doa dengan harapan hajat kita semua secepatnya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yuk.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin na'imin hamdan ni'ma wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali lisani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan rabbina hamdan ya rahman ya rahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma 'alimna bima yanfa'una wa zidna uluman katsira wa rizqna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli da'in asqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tawassubi alaina al-arzaq wa yuksinu fil akhlaq. Sadaka salim Allahumma jama' baini wa bainal wal arzaq. Ya Allah kamu suci sampean bersakan mana niki saking sifat-sifat boten terpuji terutama ya sedherek lan drengki tansah mugi-mugi pemirsa Mutiara Masa niki mugi-mugi kada harta kada rezeki kada harta kada rezeki kada harta kada rezeki gambil ke sateng tanah suci gambil malih ke sateng tanah suci anak putan abu gambil ke sateng tanah suci nglampahi ibadah haji dados santiang sing aji angsari dalai teng swarga Nabi. Ya Allah kamu suci yang paring kada harta kada rezeki kada harta kada rezeki kada harta kada rezeki supados saged tumas abi fi mersi firari arbi minimal kamri. Ya Allah kamu suci muga-muga napunten sing dadi ustaz dadi kiai bunyai dadi wali kota dadi bupati syukur-syukur dadi menteri gubernur BK Kapolri atau presiden di kemudian hari. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid tadi besari sarif besari asma sifat wa ala alihi wasallam. Ya Allah yang paring rezeki bilang berlimpah yang teringkang kathah halalan tanpa barokah cukup luweh turah-turah saged biaya putra waya sekolah tempat madrasah sampai kuliah. Ya Allah yang paring rezeki berlimpah yang teringkang kathah halalan tanpa barokah cukup luweh turah-turah saged biaya Makkah Madinah Jeddah. Ya Allah yang paring rezeki berlimpah yang teringkang kathah halalan tanpa barokah cukup luweh turah-turah saged tumbas tanah sama maksudnya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biya min samillah wali wala fatatan tilana wa jal hajat wa tadaruna biya min jamisat tarfa'ana nakala tarasat ala salahayat menjal harat ala tatalmat. Ya Allah sembadana cenang gerat ya Allah kabilah cenang gerat ya Allah coba cenang gerat ya Allah lanjarakan cenang gerat ya Allah kambilakan cenang gerat ya Allah gangsarakan cenang tasing saya ya Allah beresakan ajat dunia langkung-langkung akhirat. Oh my God, please make our umat lector set your name lector in the Quran lector in the salawat and other kusinat. Oh my God, please give us head protection dawat and also in the Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina duit kata hasanah Rabbana atina tabungan hasanah Rabbana atina deposito kata hasanah Rabbana atina kos-kosan kata hasanah Rabbana atina apartemen kata hasanah Rabbana atina losmen kata hasanah Rabbana atina hotel kata hasanah Rabbana atina villa kota kata hasanah Rabbana atina tanah sawah kata hasanah Rabbana atina membewa kata hasanah Rabbana atina tambak kata hasanah Rabbana atina mall plaza kata hasanah Rabbana atina sepeda motor kata hasanah Rabbana atina mobil kata hasanah Rabbana atina hotel kata hasanah Rabbana atina showroom kata hasanah Rabbana atina pabrik kata hasanah Rabbana atina bengkel kata hasanah Rabbana atina pom bensin kata hasanah Rabbana atina rumah makan hasanah Rabbana atina rumah sakit kata hasanah Rabbana atina rukan hasanah Rabbana atina rumah busana kata hasanah Rabbana atina mas-masan kata hasanah Rabbana atina terbulan kata hasanah Rabbana atina tukur biasa kata hasanah Rabbana atina stasiun TV kata hasanah Rabbana atina waterpark kata hasanah Rabbana atina berdesa bicara kata hasanah Rabbana atina pesawat terbang helikopter kapal selam fibrana Rabbana atina bondo tunjuk kata hasanah bondo tunjuk kata hasanah bondo tunjuk kata hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar abrar ya aziz ya kamu nurjina Muhammadin salam subhanallahi rabbil izzati asifun wassalamun alal mursalin alhamdulillah. Pemirsa sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan ketidaksempurnaan terlalu banyak cengengesan wa minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah janin hidayati.